Bapak Ibu sambil lihat gambarnya aja ya, bagaimana ekspresinya ya. Ini bagaimana seorang ayah ya memperlakukan anaknya. Sebenarnya ada kalimat-kalimat yang muncul ya, yang ayahnya lakukan. Bunyi enggak? Coba. Ini udah maksimal. Oke. Jadi dalam film ini ya ada seorang ayah yang kalau tadi kita lihat marah-marah, galak. Nah, ini sangat menggambarkan gitu ya, bagaimana seorang ayah sedemikian rupa bahkan bisa main fisik ya. Bahkan keluar kata-kata yang tidak pantas kepada anaknya, bahkan ada satu perilaku konflik yang disuguhkan di depan anaknya. Ya, sehingga anak yang seperti ini akhirnya susah sekali setiap segala suatu masalah terbuka sama orang tuanya. Nah, ini yang kadang ada kondisi ayah, apalagi saya membayangkan nih tinggal di area sini, kemudian kerjanya di tengah kota Jakarta, perginya dari pagi, pulangnya bisa jadi udah malam, bahkan udah terlalu malam, dan bahkan fisiknya itu dalam keadaan lelah. Nah, ada yang namanya self worth ya. Self worth ini yang membuat seseorang, harga diri seseorang itu bisa turun karena emosi dan karena fisik ya. Padahal ada sebuah stimulus yang diberikan sama anak kita itu sebetulnya sifatnya netral, tapi karena kondisi fisik lagi capek, emosi juga lagi aut-autan gitu ya, kemudian ada hal yang sepele bisa kita bereaksi ya. Misalkan anak berantakin mainan, terus kita pulang nih ke rumah. Ketika kita pulang ke rumah, anak misalkan ngajak main kita, ayah main yuk, kita baru pulang. Ayah baru pulang juga. Padahal kalau lagi nggak lelah, emosi lagi tenang, gitu ya, itu sebetulnya ayah main dong, ayo main. Saya kebayang nih, memang jarak yang cukup jauh, apalagi kerjanya di tengah kota Jakarta gitu ya, mempengaruhi self worth kita Bapak Ibu. Sehingga yang disuguhkan oleh kita hal-hal yang sifatnya galak, marah-marah ya, yang sebetulnya bisa kita hindari ya. Ini ada ayat Al-Qur'an ya yang sering saya baca ulang gitu, itu mengingatkan diri saya gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari ayat ini saya dapat teguran gitu ya, bagaimana bicara tentang generasi yang lemah, yang kita khawatir kesejahteraannya, itu ternyata Allah tutup dengan kata-kata perkataan yang benar. Jadi bicara generasi yang lemah itu bicara kata, bicara generasi yang lemah bicara komunikasi ya. Jadi bukan generasi yang lemah itu bukan persoalan maaf stunting, gizi buruk, kata. Yang ini yang banyak kita temukan dan bahkan kita nggak sadari. Nah, ini yang saya sebut polusi kata dari orang tua. Banyak justru anak-anak sekarang di zaman sekarang ya, isunya apa coba? Hidup udah nyaman, apa-apa udah gampang, apa-apa serba instan. Apa coba? Mental health. Itu persoalan apa? Persoalan mental mereka. Padahal anak sekarang, atau kalau kita bandingkan dengan zaman kita sebelumnya, itu kelihatan banget bahwa jauh-jauh berbeda dulu hidup kita. Apa-apa nggak mudah mendapatkannya. Tapi sekarang justru lebih mudah. Justru yang jadi tantangannya adalah kata ini, Bapak Ibu. Ya, bisa keluar dari diri kita atau mungkin di sosial media anak-anak. Ini contoh aja Bapak Ibu. Ya, ini ada satu tontonan di YouTube, saya coba cek ya, dan saya tergelitik dengan satu komentar. Saya sering iseng-iseng tuh lihat komentar orang dan menjadikan bahan pembelajaran buat saya dan di acara-acara saya nih kayak gini ya. Ini kan bahasnya tentang cara bunuh diri tanpa rasa sakit
ya. Terus ada yang komentar, terkadang orang tua lah yang membuat kita menyerah. Kata-kata orang tua yang paling sakit. Bapak Ibu lihat berapa yang nge-like komentarnya, hampir 1000. Dan Bapak Ibu lihat komentar yang di bawahnya tuh kalau saya scroll sama. Jadi kalau kita bicara kenyamanan bisa jadi itu nggak mereka dapatkan dari rumah. Orang yang harusnya mereka dapat rasa sayang justru melakukan hal yang sebaliknya. Ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, toxic parenting ya. Ini tadi saya sebut polusi kata. Ya, yang paling sering nih biasanya anak-anak udah kelas 4 ke atas tuh membandingkan, sering banget. Bapak Ibu, ini kalau saya pikir-pikir, membandingkan itu, maaf ya, itu sebuah pendekatan atau ilmu yang paling sederhana dan paling dasar menurut saya. Ya, misalkan, kamu nih malas banget, nggak kayak adik, lebih rajin. Kamu nih tidur mulu, nggak kayak sepupu kamu. Ilmu membandingkan itu menurut saya ilmu yang paling dasar. Ya. Jadi gampang banget gitu membanding-bandingkan terhadap sesuatu. Kenapa? Maaf ya Bapak Ibu, kenapa saya sebut paling dasar? Karena ini aja, tinggi, rendah, atas, bawah. Itu kan bisa diajarkan anak-anak preschool. Tapi ketika kita melihat anak, gampang sekali kita bisa langsung membandingkan. Sebetulnya kalau kita melihat anak, itu berarti yang harus kita lakukan apa nih yang positif yang dia lakukan, ya, sehingga nggak mudah jadi membandingkan. Termasuk respon error orang tua terhadap anak. Ya, hati-hati nih kita sebagai orang tua memberikan respon error. Respon error itu maksudnya adalah ketika misalkan anak yang sederhana aja nih, ya, ketika anak misalkan marah, ya, kemudian kita bisa marahnya suaranya volumenya bisa sampai ke 80 sampai 90. Ini saya sebutnya respon error. Karena tanpa kita sadari kita lagi menunjukkan cara marah. Nah, itu yang saya sebut respon error. Sehingga respon error ini dipelajari sama anak kita dan bisa jadi membuat sikap anak kita jadi kasar bahkan melakukan kekerasan, ya. Ini ada yang namanya pembentukan karakter Bapak Ibu, yang ini dipengaruhi oleh dua. Makanya ini kita bicara tentang peran ayah, nggak cuma peran ibu, karena dua-duanya saling memberikan pengaruh. Ada faktor genetik yang sudah melekat secara sifat dan karakter, dan ada juga pola asuh. Pola asuh bagaimana orang tua mengasuh anaknya, ada juga role model. Mungkin dia nggak mengasuh, tapi ada interaksi yang lain, tapi anak melihat dan itu menjadi modeling anak. Nah, ini dapat dari ayah, dapat dari ibu. Oke? Kemudian ada keluarga, teman sebaya, pendidik, dan guru. Apalagi kita bicara tentang pembentukan karakter, sesuatu yang berulang-ulang yang sering dilakukan Bapak Ibu, ya. Contoh aja Bapak Ibu, ketika anak kita tahu satu hal kecil, ya, satu hal kecil itu yang akan dilakukan anak ketika dia muncul rasa penasaran itu akan diulang-ulang, ya. Itu akan terus menjadi besar, ya. Ketika kita bicara tsunami informasi, ketika ada respon error orang tua gitu ya, bahkan orang tua abai terhadap anak gitu ya Bapak Ibu. Ini kayak seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan anak tahu satu hal, ya, atau anak dapat perilaku hal yang tidak baik dari orang tuanya. Ini lama-lama sesuatu yang kecil ini lama-lama sama dia jadi kepikiran, ya. Kemudian lama-lama mempengaruhi sikapnya. Kalau dia nggak dekat sama orang tua, kemudian dia lebih banyak dengan interaksi dengan teman-temannya, akhirnya persepsi buruk tentang orang tua semakin besar. Karena semakin besar, lama-lama ketika dia bergaul dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua, lama-lama dia jadi punya jarak dengan orang tua karena sikap dan persepsinya terhadap orang tua tidak sesuai atau tidak tepat, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang merubah fitrah anak kita. Apalagi bicara perilaku, kalau seseorang anak sudah melakukan satu hal kita abaikan, atau mungkin kita nggak tahu, atau mungkin kita nggak menyadari, lama-lama akhirnya yang terjadi adalah punya gap antara anak dan orang tua. Saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Perilaku baru, ya.
Anak kita melakukan perilaku baru. Melakukan perilaku baru ayah, ya. Perilaku baru itu, ya, entah itu modeling dari orang tua, ya, entah itu dapat dari teman, ya, entah itu pola asuh dari orang tua, gitu ya. Kemudian anak lakukan, itu kayak ini anak kita, ini perilaku baru. Yang perilaku barunya itu saya contohkan yang negatif. Ini kayak antara seseorang kemudian perilaku baru ini terjadi koneksi, ya, keterhubungan, ya. Kalau ini sesuatu yang negatif, ya, kalau ini sesuatu yang kita ingatkan dan dia menyadari dan dia kita arahkan dan kita perbaiki, itu berarti sesuatunya gampang dilepas nih Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena baru sekali. Ya. Tapi kalau ini terjadi berulang-ulang Bapak Ibu, ya, yang terjadi bukan cuma sekali dan itu mudah dilepas, ternyata lama-kelamaan ini semakin mengikat, semakin erat, dan jadi sebuah perilaku itu jadi susah lepas dari anak kita. Misalkan anak kita senang dengan main game, ya. Kalau ini baru sekali, itu gampang kita lepas. Nah, ini kita arahin nih sebagai orang tua. Nah, jangan main game ya nak ya. Emang kenapa ya? Ya boleh main game tapi jangan lama-lama. Itu berarti itu kita lepas, kita sadarkan anak kita dengan arahan kita berikan. Tapi kalau kita diamkan, kita abaikan, anak kita misalkan, maaf nih, ayah kadang suka menyederhanakan sesuatu. Ya, misalkan biarin aja sih dia main game, kayaknya dia stres sama sekolah, biarin aja. Atau misalkan anak bicaranya kurang santun gitu ya, biarin aja, udah biarin aja. Ntar juga lama-lama namanya juga di sekolah pasti diajarin, udah gak pernah diarahin, ya semuanya segalanya diserang di sekolah. Lama-lama itu anak menganggap hal yang dia lakukan tuh hal yang wajar. Semakin wajar, tentu saja ini berarti semakin terikat dan lekat dan butuh waktu untuk melepas ikatan ini, Bapak Ibu. Nggak seperti yang tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan arahan, memberikan suatu pemahaman kepada anak, masih ada kesempatan untuk mudah. Tapi kalau udah sering yang terjadi itu susah, butuh waktu. Makanya kemarin saya datang ke sebuah sekolah dan ada guru BK-nya cerita sama saya, Kak, ada seorang ibu datang ke saya, dia cerita, kan anak saya udah saya bilangin, kok dia masih sih nonton ini, nonton anime, nonton, ada tuh namanya boys love ya. Boys love itu berarti tontonannya itu laki dengan laki, adegannya itu romantisme laki dengan laki, nggak sampai ke hubungan seksual yang intercourse, tapi